saudaraku dimanapun berada di seluruh Indonesia, kembali menjumpai saudara pada malam hari ini dalam program Doa Sehati bersama dengan kami Duo Maut, Bapak Pendeta Nomno Robi Harjo beserta dengan saya Vivi Robi Harjo. Puji Tuhan, kabar yang menyenangkan di minggu ini di mana kita boleh memasuki minggu pertama di bulan April, bukan Mei ya, tapi bulan April. Saya percaya bulan ini adalah bulan penuh makna bagi kita semua, karena di bulan ini kita akan sama-sama nantinya memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib lewat kematiannya dan kebangkitannya yang nanti akan kita peringati sebagai Hari Raya Paskah. Saya berharap kita semua boleh bersama-sama menarik ke belakang dengan merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan boleh menyambut kita sebagai anak-anak kekasihnya yang sudah Tuhan tebus, yang Tuhan sudah bayar lunas hutangnya dengan kematiannya di kayu salib. Bila hari ini atau hari-hari ke belakang saudara ada di antara saudara yang sedang putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa dan harus seperti apa berdoa kepada Tuhan, saya mau berkata bahwa kasih Tuhan sungguh sangat sempurna. Kasihnya tidak terhalang atau tidak tergantikan atau tidak tergantikan oleh apapun. Kasihnya adalah kasih yang sempurna. Dia tidak dapat digoyangkan oleh apapun, saudara. Sekali Yesus mengasihi kita sekalian. Dan oleh karena itu kasihnya yang kekal buat kita itulah yang membuat kita punya pengharapan penuh kepada Tuhan, bahwa perjalanan hidup kita itu tidak sendiri tetapi disertai oleh Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia saja Tuhan telah memulihkan hidup kita. Kita tahu persis bagaimana hidup kita ke belakang. Kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin kita sudah binasa. Tapi karena Tuhan sayang dengan hidup kita, Tuhan punya rencana hebat dalam hidup kita, maka Tuhan mengangkat kita dan memulihkan kita serta membasuh kita dari segala dosa-dosa kita dan menghapuskan segala dosa kita, kesalahan kita, dan kita dijadikan persis seperti bulu domba. Puji nama Tuhan, itu adalah hal yang terindah yang boleh kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, jangan putus asa dan jangan merasa sendiri dalam hidup ini. Ingat, ada Tuhan Yesus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Ada kasih Tuhan Yesus yang selalu tersedia all out buat kita yang letih dan lesu, berbeban berat. Tuhan katakan, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Mari belajar kepada Tuhan, Sang kasih abadi itu, yaitu kasih yang sudah Dia buktikan dengan kematiannya, dengan pengorbanannya, menunjukkan bahwa kasihnya itu tidak main-main buat kita, saudara. Kasihnya itu benar-benar sempurna. Selamat malam buat Ibu Yuli Nurhayati dan juga Pak Victor yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, memberikan pengucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan limpahkan kepada kita sampai detik ini. Haleluya. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi. Dia beri apa yang kita pinta, asal kita meminta dengan iman, percaya kepada Dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
Bapa yang kekal. Selamat malam Pak Musi, Kau beri aku pinta, Kau beri aku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Bapa yang mengasihi kami. Kami dapat memanggil-Mu Aba Bapa, Allah yang mengasihi, Allah yang menerima kami apa adanya. Hormat dan pujian hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Tiada laba shikara labo. Terima kasih. Tiada laba shikara labo. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib buat kami. Kami bersyukur kami ada di dalam tangan-Mu, dalam perlindungan kasih-Mu yang kekal. Terima kasih. Satu hal yang kami bersyukur dan selalu kami ingat terus dalam hati kami, dalam batin kami Bapa, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu hadir di dalam setiap musim kami. Engkau selalu ada di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau selalu menjadi sandaran kami yang terutama. Engkau selalu menjadi perlindungan kami yang terutama Tuhan. Engkau adalah menara kekuatan kami Tuhan. Engkau gunung batu yang kekal, Allah yang mengenal kami sampai ke dalam lubuk hati kami. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang sedang menjadi kepikiran kami, umat-umat-Mu Tuhan, pada malam hari ini. Biarlah Kau akan menengok satu demi satu, serta memberikan penghiburan, serta memberikan firman-Mu yang menghidupkan semangat kami kembali, menghidupkan iman kami kembali, pengharapan kami kembali, bahwa kami sanggup meraih janji-janji-Mu, bahwa kami sanggup melihat mujizat-mujizat yang tidak lazim. Walaupun mata jasmani kami terasa berat untuk kami dapat melihatnya, tetapi ialah melalui mata iman kami, yaitu pengharapan yang tidak pernah padam. Kami tahu dan kami mengerti bahwa Tuhan menyediakan jawaban dari segala pergumulan hati kami, pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau mau menengok, menjamah, melawat setiap umat-Mu, dan biarlah
Engkau menjadi jawaban dari setiap pergumulan doa kami malam hari ini. Kami menyerahkan hati, pikiran kami. Kami menyerahkan wadah bencana ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh Engkau taruh di dalam hati dan bencana yang kami sudah siapkan ini Tuhan. Biarlah Engkau memimpin hamba-Mu yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan. Biar menjadi perlindungan kami pada malam hari ini dan memberkati kami semua dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari katakan amin. Selamat malam semuanya, shalom. Salam semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama kami dari Kota Purwokerto, Kota Mendoan, yaitu Banyumas, tepatnya Kabupaten Banyumas. Shalom untuk Pak Musi, ya, shalom untuk Reni Samosir, shalom untuk Pak Victor, juga Bu Yuli. Shalom semuanya. Berkat kemurahan Tuhan selalu melimpahi saudara, dan kiranya kesehatan tubuh saudara begitu menyenangkan hari ini. Kalaupun ada yang sedang lemah tubuhnya, lemah badannya, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Amin. Sekali lagi shalom. Ya. Shalom, shalom, shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana cara kita melakukan kehendak Bapa di surga? Ya, kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara bincang-bincang, ya, membahas firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara, saya percaya bahwa saudara adalah butuh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk membacanya dari surat Ibrani pasal yang ke-12. Ya, surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan untuk saudara. Ya, sebentar saudaraku, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada apa ini? Oh, baik. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian
ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya baca ulang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Artinya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebelum terlambat, ya, kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebaik-baiknya. Supaya apa? Jangan sampai kesempatan itu hilang dan kita membutuhkannya, kita ditolak oleh Tuhan. Karena pintu sudah tertutup, tidak mungkin lagi dibuka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini lagi happening, ya, viral, lagu Jangan Tukar Yesus, Jangan Jual Yesus, ya. Kenapa? Itu seiring dengan The Last Supper, ya, film yang lagi tayang di gedung-gedung bioskop, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu menunjukkan jelas bahwa Yudas ada bersama dengan Yesus, tapi Yudas adalah seorang pengkhianat yang luar biasa. Tapi dia menyesal. Tapi penyesalannya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai, ya, sebelum kita dapat memperbaiki kesalahan, kita sudah tertolak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus hanya karena harta, hanya karena wanita, hanya karena pria, hanya karena tahta. Saudara menggadaikan iman saudara, menggadaikan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini gara-gara sesuap nasi, sepiring makanan, ia sudah menukar cintanya kepada Tuhan. Ya, ia sudah mengabaikan cinta kasih Tuhan, lupa segala-galanya. Sehingga apa? Ia meninggalkan komitmen ulang untuk mencintai Tuhan. Seperti halnya Petrus, Rasul murid Yesus yang berapi-api, aku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi apa yang terjadi? Ia mengingkarinya. Ya, jangan sampai ada Petrus-Petrus yang kedua, Yudas yang kedua. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara mengapa, ya, mengapa seringkali doa-doa kita itu merasa garing, ya kan? Biasa kalau orang ngeroh-ngeroh itu kan, kalau doanya tidak bergetar-getar, ya, kalau doanya seperti tidak ada rasa-rasanya, seperti tidak ada itunya, ya, seolah-olah tidak sampai kepada Tuhan, tidak didengar oleh Tuhan. Saudaraku, doa bukan masalah getaran, doa bukan masalah perasaan, tapi doa merupakan komunikasi saudara dan saya dengan Tuhan secara pribadi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Tuhan merespon doa-doa kita. Kita akan melihat beberapa prinsip di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Menjadi pertanyaan penting adalah apakah kita sudah berdamai dengan, terutama dengan diri sendiri,
Ya. Yang kedua, dengan orang lain. Ya. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang, ya, sepertinya menuntut orang lain untuk bisa berdamai, tapi dirinya sendiri memberikan rasa bahwa dia menolak orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Apa buktinya bahwa dia itu mulutnya manis, tapi secara gestur dia tidak bisa menorak keberadaan orang lain. Ya kan? Kata-katanya rohani tentang Tuhan, 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 tapi dalam hatinya ia masih memendam, ya, benih-benih bukan perdamaian. Firman Tuhan malam hari ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, firman Tuhan ini menjadi acuan, tapi banyak diabaikan oleh orang Kristen, bahkan oleh para pendeta-pendeta, ya kan? Ketika sudah sakit hati, ya, ketika sudah merasa dirinya yang paling benar, dia tidak bisa menerima, bahkan cenderung menyingkirkan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dan kejarlah kekudusan. Apa hubungannya kekudusan dengan hidup damai? Orang yang mengejar kekudusan, dia pasti bisa berdamai dengan orang lain. Ya. Kenapa? Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perjumpaan seorang Kristen dengan Tuhan Yesus, itu terjadi saat cinta mula-mula. Ya, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia percaya bahwa ia banyak dosa dan butuh keselamatan daripada Tuhan, karena Tuhan mau mengampuni melalui kayu salib yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka dosanya diampuni dan ia diselamatkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu cinta mula-mula. Terus berjalan seiringnya waktu, cinta mula-mula itu harus bertumbuh dan mulai berkembang dan berbuah. Ya, untuk bisa berbuah, ia harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, komunikasi dua arah, bukan komunikasi searah. Yang menjadi kenyataan selama ini adalah orang Kristen komunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan itu cuma satu arah. Orang Kristen yang selalu ngomong terus kepada Tuhan, nyerocos terus kepada Tuhan, ya kan? Minta terus kepada Tuhan. Fokusnya apa? Aku, dan aku. Tidak memberi kesempatan Tuhan berbicara dalam kehidupannya. Hanya satu arah. Harusnya, ya, kehidupan intimasi kita dengan Tuhan itu komunikasi dua arah. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Jangan kita saja yang ngomong terus sama Tuhan tanpa memberi kesempatan Tuhan bicara. Ada banyak orang hari-hari terlalu egois. Setiap hari susah, setiap minggu susah, setiap bulan susah, setiap tahun susah. Kapan senangnya? Makanya ketika tidak ada rasa senang, tidak ada rasa sukacita, maka doanya hanya permintaan tanpa mempersilahkan Tuhan mau apa dalam hidupku. Ya kan?
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 14, bagaimana doa kita itu mendapatkan respon Tuhan. Bagaimana orang yang percaya dapat melihat Tuhan. Bagaimana orang yang percaya dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara dua belah pihak, ya, dua arah. Ya. Orang yang berdoa kepada Tuhan, jika doanya mau diperhatikan oleh Tuhan, direspon oleh Tuhan, maka di situ dikatakan hidup damai dengan orang lain dan menjaga kekudusan. Ya kan? Kekudusan itu include ketika tidak ada pertengkaran dengan orang lain. Sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang ingin doanya direspon oleh Tuhan, maka ia harus hidup damai dengan orang lain. Nah, orang yang hidup damai dengan orang lain, dia akan berjalan untuk menjaga kekudusan hidupnya. Orang yang menjaga kekudusan kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan terus melakukan hidup damai, berdamai dengan orang lain. Tidak melakukan pertengkaran. Ya, sehingga akan terjadi kepahitan. Itu yang namanya hidup suci, saudaraku. Jauhilah segala pertengkaran. Untuk menjaga kekudusan, ya, jauhilah segala pertengkaran dan berusahalah menjalani hidup yang bersih. Jangan pura-pura bersih, pura-pura rohani, ya kan? Kata-kata rohani, solam shalom, solam shalom. Ayat keluar, kelakuannya liar, ya kan? Sebab orang yang tidak suci tidak akan melihat Tuhan. Yang tidak kudus tidak akan melihat Tuhan. Bagaimana bisa doa kita direspon oleh Tuhan, wong kita tidak bisa connect dengan Tuhan? Nah, saudara, salah satu prinsipnya adalah jauhi segala pertengkaran dan berusaha menjalani hidup yang kudus. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa maksudnya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, apa maksudnya daripada janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Shalom Mbak Marni, Bu Marni, ya, Wati. Shalom Mas Nandita. Shalom Pak Gembala Joko. Selamat malam. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-15, hendaklah saudara itu saling menjagai. Hidup berdamai itu menjagai, brother keeper. Ya, menjadi penjaga saudara kita, sesama kita. Ya, bukan mencelakakan, mempecundangi, mencuntal, menendang, menyingkirkan, ya, mengisolasikan orang lain. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah, kasih karunia Allah. Kenapa gagal mendapatkan berkat Allah? Kenapa gagal mendapatkan kasih karunia Allah? Karena
ada kepahitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Bukan hanya dirinya, tapi juga merusak rohani orang lain. Menyimpan luka, menyimpan kepahitan akan menyebabkan banyak kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seringkali itu terjadi dimulai dari hatimu. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa ada kesulitan dalam kehidupan kita? Seringkali karena kita masih menyimpan kepahitan, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan lancar kepada Tuhan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Ya, kita tidak bisa ngomong. Kalau ketemu dengan orang lain cuma diam saja, asik dengan HP-nya sendiri. Ya. Sibuk dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, supaya tidak gagal mendapatkan berkat Allah, supaya tidak gagal mendapatkan kasih karunia Allah, ya, di situ dikatakan jangan ada akar pahit dalam kehidupan saudara dan saya. Karena akar pahit, kepahitan, luka hati akan menyebabkan banyak kesulitan yang menyusahkan diri sendiri, juga menyusahkan banyak orang, menyusahkan orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi menjadi orang-orang yang provokatif, menjadi provokator jahat, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, ya, karena pahitan. Kepahitan itu bukan karena orang lain menyakiti dia, karena dia seringkali orang yang rasa pahit hati itu seringkali permintaannya tertolak. Ya, permintaannya tertolak, keinginannya tidak tercapai. Iya, akhirnya marah dengan orang lain, pahit hati kepada orang lain, tapi penyebabnya diri sendiri. Orang-orang yang model seperti ini, ia tidak akan bisa melihat Tuhan. Karena orang yang melihat Tuhan itu adalah orang yang mau berdamai dengan orang lain. Orang yang mau menjaga kekudusannya. Saudara ingat pengajaran Tuhan Yesus? Ya, ketika engkau mengampuni orang lain, dosamu diampuni oleh Bapamu yang di surga. Ketika engkau tidak mau mengampuni dosa orang lain, maka dosamu pun juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jika dosa tidak diampuni oleh Tuhan, maka Roma 3 ayat 23, semua orang telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terputus dengan Tuhan. Ya, makanya tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kekudusan itu poin penting untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Komunikasi dua arah. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita. Nah, dua arah, saudaraku. Ya. Makanya kalau banyak orang banyak-banyak mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya, ia tidak hanya sekadar bercermin, maka hidupnya akan berubah. Dia bisa mengampuni orang lain. Ya, bisa berdamai dengan orang, bahkan berdamai dengan dirinya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ingat, orang yang menyimpan kepahitan, dia merusak suasana. Ya, karena ia akan selalu menjadi pemberontak, akan selalu komplain dan komplain. Dan akan selalu membuat kerusuhan di mana-mana. Ya. Banyak kesulitan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Hai Enipa, Ibu Enipa Sitohang. Apa kabar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan prinsip yang ketiga.
Ya, prinsip yang ketiga, janganlah ada seorang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus dengan semangkok bakso. Ya, seikat kalung, setali gelang. Nah, demi materi, orang sering menggadaikan Tuhannya. Demi materi, orang sering menggadaikan imannya. Terus setelah gagal, mengalami banyak kesulitan, dia datang lagi kepada Tuhan, merengek-rengek, Tuhan ampuni aku. Ya, Tuhan hanya untuk apa? Menjadi kekasih bayangan saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik, saudaraku. Di sini jangan ada orang yang menjadi cabul atau nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi tahu mana yang prioritas dan mana yang hanya sekedar penting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Berkat itu sudah ada, tapi digadaikan. Dia butuh, tapi tertolak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan tetesan air mata. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang itu menyesal di kemudian hari. Kalau menyesal di depan itu namanya pendaftaran, saudaraku. Jadi sebelum terlambat, perbaiki kesalahan. Jagalah supaya jangan seorang pun melibatkan diri dalam dosa atau bersikap masa bodoh terhadap Allah seperti Esau. Rupanya Esau menjual hak kesulungannya itu merasa bahwa hak kesulungan itu nggak penting, masa bodoh. Ya, masa bodoh terhadap Allah seperti Esau yang melepaskan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yang penting makan. Ya, saudaraku. Kemudian ketika ia ingin mengambil kembali hak kesulungannya, sudahlah terlambat. Terlambat. Walaupun ia menangis menyesali kesalahannya karena itu, ingatlah dan berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Prinsip yang keempat, hati-hatilah. Jangan sampai terlambat. Jangan jual Yesus, jangan tukar Yesus dengan jabatan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali firman Tuhan ini, ya, supaya tidak gagal menerima berkat kemurahan Allah, kasih karunia Allah, berkat Allah, ya. Jaga kekudusan, hidup berdamai dengan orang lain, ya. Jangan jual Yesus, jangan gadaikan iman, tahu prioritas, dan berhati-hatilah dalam segala tingkah laku kita supaya tidak terlambat dan menyesal. Pada akhirnya tidak ada jalan keluar. Jika saudara hari ini masih mengalami kesulitan, periksa dirimu, periksa hatimu. Adakah akar pahit dalam kehidupanmu? Lepaskan pengampunan, datang kepada Allah, dan mintalah Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saya berdoa untuk saudaraku semua, siapapun saudara, tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, engkau butuh Tuhan. Dan Tuhan berfirman saat ini melalui surat Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Belajarlah hidup berdamai dengan orang lain, lepaskan pengampunan, belajar dalam hal kekudusan, supaya apa? Engkau
dapat berjumpa dengan Tuhan dan doamu direspon oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk Pak Joko, berdoa untuk Nandita, berdoa untuk Enipa, berdoa untuk Reni Samuri, berdoa untuk saudara semua. Kiranya berkat pengampunan terjadi dalam kehidupan saudara. Terjadi pemulihan. Kesulitan-kesulitanmu Tuhan angkat di dalam berkat nama Yesus. Kelemahan-kelemahan tubuhmu Tuhan jamah dan pulihkan menjadi sehat, sediakala sempurna, menjadi tahir. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka firman Tuhan itu akan terjadi begitu saja ketika saudara mempercayai dan melakukannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, Dia yang mengampuni dosamu, Dia akan memberkati hidupmu. Katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, sehat-sehat selalu, selamat istirahat, selamat beraktivitas esok hari. Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru di pagi hari, bahkan berkat yang tidak lazim itu disediakan bagimu dan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, shalom, shalom, shalom. Haleluya.